Jumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan pada hewan. Sebelum kita membahas lebih dalam jaringan pada hewan ini, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran jaringan pada hewan ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang berbagai macam jaringan hewan. Yang kedua adalah peserta didik dapat memahami keterkaitan antara struktur jaringan hewan dalam organ berdasarkan fungsinya. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami fungsi jaringan hewan terhadap bioproses yang berlangsung pada hewan. Jaringan pada hewan. Apakah itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Suatu jaringan disatukan oleh matriks ekstraseluler lengket yang melapisi sel-sel itu atau menenun mereka bersama-sama menjadi suatu anyaman serat. Jaringan pada hewan terdiri dari 4: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sebagian besar organ utama tersusun dari penggabungan keempat jenis jaringan ini. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Namun dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas pada jaringan epitel saja. Jaringan epitelium terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas rapat. Seringkali epitel berfungsi sebagai barrier, pengatur penyerapan zat ataupun pelindung dari dehidrasi, dingin, dan serangan mikroba. Jaringan epitel terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah epitelium penutup, yaitu lapisan sel yang menutupi bagian internal dan eksternal permukaan tubuh dan organ serta melapisi rongga tubuh dan organ berongga. Yang berikutnya adalah epitelium glandular. Epitelium glandular berasal dari epitelium yang melapisi atau menutupi sel-sel yang tumbuh sampai ke dalam jaringan penunjang. Yang berikutnya adalah struktur jaringan epitel. Pada umumnya, salah satu permukaan epitelium bersifat bebas dan menghadap ke cairan atau udara. Epitelium tidak memiliki suplai darah. Nutrisinya berasal dari difusi pembuluh-pembuluh darah di bawah jaringan ikat. Sel-sel epitel tersusun rapat dengan sedikit materi intraseluler. Sel-sel epitel bereproduksi dengan cepat untuk mengganti sel yang rusak atau hilang. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan jenis jaringan epitel berikut ini. Dan yang terakhir adalah fungsi jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai perlindungan terhadap dehidrasi, trauma, iritasi mekanik, dan zat toksik. Yang kedua, sebagai absorpsi gas atau nutrien, seperti pada paru-paru atau saluran pencernaan. Yang berikutnya sebagai transport cairan, mukus, nutrien, atau zat partikel lain, sekresi produk-produk yang telah disintesis seperti hormon, enzim, dan respirasi yang dihasilkan oleh epitelium glandular. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap berdoa.